Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NPM 2003050059. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi pemerintahan Indonesia dimulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Jadi, yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara, yaitu terdiri atas perangkat NKRI berupa presiden, wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat. Lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang dimaksud di sini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri dari DPR yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang kedua, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini merupakan lembaga tinggi negara. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Yang kedua, ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan juga tugasnya dibandingkan lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan undang-undang. Lembaga eksekutif ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika keadaan memaksa, dan juga presiden itu berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden. Wakil presiden mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas teknis pemerintah sehari-hari, melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden jika presiden berhalangan, juga menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau juga meninggal dunia. Lembaga negara tingkat pusat yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapapun. Lembaga yudikatif ini terdiri dari pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di sini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, juga memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Komisi Yudisial ini mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran calon hakim, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, kemudian menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR.
Selanjutnya masuk ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan juga DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah terdiri atas pertama, kepala daerah. Kepala daerah di sini adalah gubernur, bupati, dan wali kota yang masing-masing berkedudukan sebagai kepala dengan tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, kemudian mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, juga mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Adapun tugas dari wakil kepala daerah ini adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, kemudian memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan, dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten atau kota, kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan kepala daerah, dan juga melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Yang kedua adalah perangkat pemerintah daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perangkat daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah. Sekretariat daerah ini dipimpin oleh sekretaris daerah provinsi, mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Yang kedua ada sekretariat DPRD. Dan selanjutnya ada dinas daerah. Dinas daerah ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Yang selanjutnya ada lembaga teknis daerah, merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Untuk perangkat daerah kabupaten atau kota, perangkat pemerintah daerah kabupaten atau kota ini secara umum terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kemudian ada kecamatan. Di sini kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang di dalamnya pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Yang selanjutnya ada kelurahan. Kelurahan ini dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan ini dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaannya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota.
Selanjutnya ada pemerintah desa. Pemerintah desa adalah suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa, dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam pemerintah desa, kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kemudian perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Kemudian BPD dalam hal ini merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya, DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. DPRD memiliki fungsi 1. Legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kemudian yang kedua, anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah. Kemudian yang ketiga, ada fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.